Sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada Selasa di malam Rabu pada tanggal 28 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraki ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraki ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, pembahasan mengenai bab puasa pada episode yang pertama sudah dijelaskan pengertian puasa, kemudian hukum-hukum di dalam puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan pada episode yang kedua ini, pada sesi yang kedua ini, yaitu syurutu sihhatis shaum, yaitu syarat-syarat sahnya puasa. Jadi kalau puasa kita sah, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Beda tuh. Kalau syarat wajib kalau dipenuhi berarti udah wajib untuk sholat, untuk puasa. Sholat sama juga ada. Kalau ini syarat sah. Jadi puasanya sah kalau memenuhi standar syarat-syarat yang akan dikemukakan di hari ini, yaitu idza tawaffarat hadhihi syurut shahhas shaum wa hiya arba'ah. Apabila berturut-turut ini syarat, terpenuhi ini syarat sah puasanya, yaitu ada 4 syarat. 4 syarat sahnya puasa apabila terpenuhi yang 4 syarat ini. Ya, kalau terpenuhi berarti puasanya sah. Yang pertama, al-Islam. Yang pertama adalah orang Islam, yaitu disyaratkan dia beragama Islam sampai selesainya puasa. Andai kata di tengah puasa dia murtad, dia keluar dari agama, naudzubillah min dzalik, maka puasanya tidak sah. Jadi syarat pertama adalah Islam. Kenapa? Karena kalau orang di luar Islam dia puasa, benar puasanya, rapi puasanya, tahu hukum-hukumnya, tapi tidak sah. Kenapa? Karena belum Islam, belum login. Ya, nah banyak ini orang seakan-akan dia beragama Islam padahal udah lemot.
Udah keluar dari Islam tanpa sadar. Dari mulutnya yang kotor, mencaci maki ulama, menghina agama, menghina syariat. Banyak ya orang Islam menghina syariat di sini. Banyak itu ketentuan-ketentuan yang jadi orang murtad tapi dia nggak sadar. Kalau yang sadar biasanya udah keluar dari agama Islam gitu ya. Kalau ini nggak pakai keluar lagi, jadi dia nggak sadar. Kalau keluar tuh ya dia udah keluar dari agama itu, udah sadar. Ini yang nggak sadar dia mengaku beragama Islam padahal udah tidak jadi orang. Itu kalau puasa nggak diterima sama Allah. Dia sholat nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena dia bukan Islam hakikatnya. Itu yang serem tuh. Jadi pas sudah dikubur atau nanti di akhirat, ya baru dirasa dikubur udah ketahuan, diguluin sama malaikat. Bukan puasa, bos. Kagak malaikat kagak nggak aci itu puasa lo, kagak benar puasa lo sama yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kamu bukan orang Islam lagi. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi pertama syarat sah puasa adalah Islam. Yang kedua al-aql, yaitu berakal. Disyaratkan dia berakal, yaitu memayis seluruh siang. Arti seluruh siang di waktu dia puasa, mulai dari beduk, masuk subuh, bukan beduk ya, masuk subuh, sholat subuh sampai terbenamnya matahari, masuknya sholat maghrib, itu dikatakan seluruh siang. Ya, makanya ada dikatakan perjalanan sehari semalam. Ya, sehari semalam. Sehari itu misalnya nih dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Malamnya yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu namanya sehari semalam. Jadi kalau sehari ya cuma enggak 24 jam. Gue nyari duitnya seharian, ya enggak 24 jam enggak. Cuma setengah. Kita bilang setengah hari. Paham ya? Padahal sehari semalam, itu sehari itu 12 jam. Nah, makanya di sini jami'an nahar, seluruh siang. Maksudnya kalau di dalam puasa ini seluruh siang, artinya ketika dia berpuasa. Sebab ada waktu kita nggak berpuasa, yaitu setelah maghrib sampai sebelum subuh. Ya. Jadi yang pertama Islam, yang kedua adalah berakal. Kenapa ini syarat sah? Sebab bisa jadi ketika di tengah puasa dia gila. Bisa ada orang gila? Bisa. Banyak orang atau stres. Hati-hati, ada yang gilanya permanen, ada udah sampai mati permanen. Ada yang anggot-anggotan. Pernah nemuin nggak? Hah? Waktu gila, enggak. Dulu ada ya? Ada. Kalau lagi datang anggot gitu, kita mereka kabur, golong. Ini kita nyaksiin. Kalau di jalan ketemu dia kabur udah, galak banget. Ada gila nggak galak ya, makanya kan banyak orang gila ya. Kita bukan menghina, banyak orang yang memang gila. Akal udah hilang. Ada yang galak, ada yang enggak, ada yang cuek. Tapi gila, udah enggak. Kalau masih demen perempuan belum gila. Gila cewek, gila harta. Orang kalau udah gila harta lupa. Tapi tetap syariat ya. Artinya udah lupa segala. Kalau ini gila bukan syariat, bukan gila bukan gila harta, gila jabatan. Yang mentalnya udah otaknya udah. Nah, itu nggak ada kewajiban. Makanya kalau mau bebas puasa, mau bebas nggak sholat, gila. Iya kan ya? Nggak dihisab. Makanya orang gila nggak kena tuntutan agama, nggak kena tuntutan. Di akhirat nggak gila. Benar-benar gila, bukan gila-gilaan. Hukum dunia nggak kena juga orang gila. Makanya lucu, yang nyantolin ulama kok orang gila mulu. Bebas berarti. Nah, paham ya? Karena memang orang gila nggak kena deteksi, nggak kena hukuman. Tapi ingat, bukan gila-gilaan. Di dunia lo bisa bohongin, tapi di akhirat nggak bisa. Ini secara agama. Makanya dia nggak ada kewajiban puasa. Ntar yang wajib sama ada. Nggak ada sahnya puasa. Artinya ketika orang gila puasa nggak sah, karena akalnya mesti ya mengatakalan di puasa yang menjadi gila. Ya. Andai kata gila, walaulah qatan wahidah, sekalipun sesaat sebentar dia gila, normal lagi
Misal itu ada orang gila, akalnya hilang. Gila dia. Kemudian 5 menit, 10 menit dia normal lagi, normal. Batal puasa. Jadi nggak seterusnya langsung jadi gila terus menerus sampai mati, enggak. Andai kata ini fikih begitu tuh. Terjadi nih, kalau nggak terjadi ya alhamdulillah. Kalau terjadi gila sampai mati ya itu nggak terjadi, kita yang lain belum ketahuan. Ini gila 5 menit sembuh normal lagi, batal udah puasa. Adapun kalau ikmat pingsan, kemudian sakron, orang mabok, ya hilang akalnya, itu kan termasuk hilang akal. Pingsan, akal. Nanti pembahasannya di dalam mubtilatis shaum, di dalam hal membatalkan puasa. Sedikit aja. Kalau tidur itu hilang akalnya paling ringan. Ingat tuh, hilang akal ringan itu orang tidur. Makanya orang tidur nih, kalau suaminya lagi tidur, bininya ledekin, gak bakal tahu dia namanya tidur. Kalau masih tahu gitu, belum tidur. Lu ngapain lu, mungkin lu bakal enak banget begitu. Itu laki belum tidur berarti. Mama jangan suka ngeledekin laki belum tidur. Kalau udah tidur, lu kata-katain juga dia gak bakal marah. Tidur. Kenapa? Karena hilang akal tidur. Cuma itu paling ringan. Makanya hukumnya ketika puasa dia tidur seharian melampaui batas, itu namanya melampaui batas, tidur seharian dari habis subuh sampai maghrib, batal gak? Gak batal, cuma jelek, makruh. Tapi kalau pingsan, ya ayan, termasuk ya, pingsan ayan sehari penuh batal. Tapi kalau sesaat aja nggak batal karena di tengah. Tapi kalau gila sesaat aja batal, apalagi seharian. Ya, dan nanti dibahas tuh di dalam yang membatalkan puasa. Ini lagi membahas syarat sahnya puasa. Pertama Islam, kedua berakal. Ketiga an-naqa minal haid wan nifas, yaitu yang ketiga suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan jangan ngade-ngade tuh, gak ngade-ngade. Jangan sok-sok hebat, lagi haid masih tetap puasa juga. Ya, nggak boleh. Satu haram lagi, dosa, bukannya jadi taat, jadi dosa. Udahan nggak sah lagi. Coba perempuan, mendingan makan yang banyak, benar ya? Daripada puasa makan, jangan sok taat. Aku puasa aja, biar pahalanya gini. Kagak, nggak dapat pahala. Dosa iya, perut lapar, mendingan makan. Gak dikasih. Islam baik tuh. Jadi harus sahnya suci dari haid dan nifas. Karena syaratnya perempuan dia harus suci. Kapan sucinya? Seluruh siang. Sucinya seluruh siang. Ya, duduk aja nggak apa-apa. Iya, duduk. Nggak usah salaman nggak apa-apa. Ntar dikata sombong sama orang nggak apa-apa. Karena adabnya begitu. Ya, jadi kalau ada majlis taklim, ada apa? Ada majlis langsung aja duduk. Kata orang bilang sombong amat lu main duduk, itu adabnya. Karena kalau salaman keganggu yang lain. Apalagi kalau nonton bioskop itu salaman semua. Pas duduk dong ya, Bang, ada layar tancap, salaman semua. Pas duduk udah habis sekian. Ya udah apa-apa. Yang ini. Ya. Baik, yang pertama Islam. Yang kedua al-aqlu. Apa? Berakal. Yang ketiga harus suci dari haid dan nifas. Disyaratkannya harus seluruh siang. Ya, paham ya? Kalau andai kata dia lagi puasa nih, perempuan lagi puasa cakep banget, jam 5 sore, setengah 6 masih suci, 5 menit lagi mau maghrib. Batal. 5 menit lagi mau maghrib, batal, nggak bisa pakai bilang, wah tanggung. Ya. Paham ya? Besok nggak diganti dosa dia, itu batal. Sama kayak lagi atahiyat tuh udah innaka hamidum majid, jadi misalnya gitu. Tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sah. Ntar gue ulang kan, yang penting gue jangan diterusin udah. Kalau udah batal diterusin haram karena sholatnya tanpa wudu.
Paham ya? Karena batal, ditanggung, disalam. Pas salam itu haram, nggak boleh, dosa jadinya. Udah pas pret, tinggalin udah. Ambil wudhu, sholat lagi. Jangan diterusin assalamualaikum, bukan tawaf. Makanya ngaji, kalau nggak ngaji di perdaya saya tak udah tanggung dikit nggak apa-apa batal. Ntar terusin, ntar kan sholat ulang udah batal, jangan lakon-lakon dia masih puasa. Batal udah. Tuh, fi akhirin lahdoh minan nahar, sekalipun di akhir udah mau menjelang maghrib, batal saumuha, batal udah puasanya. Begitu juga perempuan di tengah-tengah dia suci, lagi haid, atau di tengah-tengah jam 7 pagi, jam 8 pagi suci, puasa boleh gak? Enggak, karena dia waktu lagi saat mau menjelang sahur ya, sahur misalnya masuk puasa, di dalam masih keadaan haid, nggak boleh. Paham ya? Jam 6 abis subuh tuh dia baru bersih, nggak sah juga, karena harus dimulainya dalam keadaan suci. Beda lagi perempuan udah bersih dari jam 2 malam, dari sahur, dia belum mandi, udah suci nih, udah bersih tapi belum mandi, berarti kan belum suci. Paham nih? Dia nggak keburu, orang bikin sahur, orang lakinya udah selesai begitu baru ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi azan, sah nggak? Sah. Cuma makruh karena diawali dalam keadaan kotor, belum mandi, belum suci, tapi bersihnya udah dari malam. Beda tuh ya, beda. Kalau ini masih keluar darah sampai subuh masih darah walaupun sedikit. Cuma jam 6 jam 7 bersih, nggak sah puasanya. Paham di sini? Ya. Nah, jadi harus sahnya puasa suci dari haid dan nifas. Ya. Kemudian yang keempat, al ilmu bi kaunil waqti gafilan lisom. Syarat sah puasa bahwasanya dia mengetahui atau berilmu mengetahui waktunya yang akan datang untuk berpuasa. Jadi orang yang puasa mesti sadar kalau besok ada bulan puasa. Ya, jadi nggak tahu kapan dia puasa? Nggak sah dia. Ya, maksudnya dia harus tahu mengerti. Ya, annal yaum, bahwasanya an ya'lama annal yaum, dia mengetahui bahwasanya ini puasa alladzi yuridu, yang dia ingini untuk berpuasa, an yasumahu yasihu fihi shaum, agar sah puasanya. Ya, gitu. Jadi dia harus mengetahui ya waktu puasa. Ya, kalau dia nggak mengetahui waktu puasa, kapan niatnya entar, kapan sahurnya, ya itu harus dia tahu. Baik, kemudian yang udah 4 ya, syarat sah puasa. Sekarang syarat syurutu wujubi shaum, syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ada 5. Dan ini pun idza tawaffarat hadhihi syurut, harus berturut-turut syarat. Artinya nggak boleh ada yang ketinggalan. Sama tadi syarat sah puasa, yaitu nggak boleh ada yang kelewatan. Misalnya Islam berakal tapi nggak suci dari haid, nggak sah. Jadi 4-4-nya harus terpenuhi syarat sah puasa. Kalau syarat wajib puasa ada 5. Dan 5-5-nya ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, apa? Nggak wajib gitu. Kali aja nih di antara kalian ada nggak wajib puasa nih, boleh nggak apa-apa. Enak nggak? Enak. Kalau terpenuhi wajib kalian puasa. Tapi kalau nanti dijelaskan nih ada 5, di antaranya salah satu, nggak mesti 5-5-nya. Kalau 5-5-nya nggak ada, wah repot, itu bukan Islam berarti. Karena di sini ada Islam. Pasti salah satunya ada yang enggak. Berarti kalian enggak wajib puasa. Paham itu? Tapi kalau terpenuhi semua berarti wajib puasa. Yang pertama al-Islam. Yang pertama beragama Islam. Kalau beragama Islam berarti wajib puasa. Kalau baik, ya masuk di Islam. Tapi ntar syaratnya terpenuhi yang lainnya, ya. Jadi jangan diambil ini dulu. Kalau ngaji begini nih sampai habis baru paham. Paham ya? Jangan pakai nyontok ibaratnya. Bertanya Habib, kalau misalnya beragama Islam kalau masih baik gimana? Wajib dong. Ya ntar ada di sini.
kewajiban yang lain. Ya paham tuh ya? Itu kalau tanya jawab begitu nggak kelar. Ini orang ngaji. So, pertama adalah Islam. Bagaimana kalau dia bayi? Ada ntar. Bagaimana kalau dia orang tua? Pokoknya Islam dulu pertama. Jadi artinya kalau dia nggak beragama Islam, nggak ada kewajiban, udah nggak sah, nggak wajib. Oleh karena itu nggak boleh kita dakwahkan dia untuk puasa, karena orang nggak wajib. Dosa ini, Islam lu mesti puasa lu, Cina lu, Hindu lu mau puasa lu, nggak boleh kita. Nggak boleh kita ambil di situ. Fala yukhatab, nggak boleh kita khutbahin tuh, dikhutbahkan untuk puasa untuk orang kafir fil dunia, di alam dunia nggak usah. Dakwakan orang yang wajib. Siapa? Orang Islam. Terutama buat diri kita, ku anfusakum wa ahlikum, wajib buat orang Islam dakwain. Andai kata, makanya dia nggak wajib nih. Makanya ketika dia mu'alaf masuk Islam, di situ baru kewajiban buat dia. Yang dulu-dulu nggak wajib buat dia. Kenapa? Karena belum Tapi kalau murtad tuh, amal murtad yajibu alil qada. Kalau orang murtad wajib qada. Dia murtad karena perempuan, akhirnya banyak ini artis juga ada suaminya 10 tahun 20 tahun dia murtad, bercerai sama suaminya, akhirnya balik lagi agamanya. Ya banyak gak? Ya dia murtad 10 tahun 20 tahun, berapa tahun lah, kemudian dia kembali ke agamanya. Ketika dia kembali ke agamanya, ke Islam ini, maka yang dulu dia murtad kan dia nggak puasa tuh. Nah dia wajib itu sebagai sanksi, taklidun alaihi, sebagai hukuman sanksi atas kemurtadannya. Tapi kalau dia orang bukan Islam, kan nggak wajib. Maka ketika dia mu'alaf masuk Islam, disitulah dia wajib buat. Kalian jangan pakai ngomelin yang dulu lu mesti pondok, lu goblok, jangan. Ya, kalian beratin orang yang mu'alaf, tidak ada kewajiban dia pondok, sholat, pondok, puasa, semua dosa-dosanya Allah gugurin. Mungkin dia pernah kumpul kebo, berzina, iya gak? Tuh, enak gak? Enak. Tapi jangan sekali-kali lu orang Islam ngeremehin atau jadi murtad. Nah itu nanggung dia. Kecuali setelah murtad ini bertobat, taubatan nasuha. Allah terima, asal jangan balik lagi. Di Al-Quran kan begitu, balik, murtad lagi, balik. Agama buat mainan, nah itu nggak bisa. Ya. Baik, pertama adalah Islam. Udah ya. Yang kedua taklif. Nah, yang kedua mukallaf. Yang kedua mukallaf. Mungkin di antara sini nih ada yang belum mukallaf. Ada itu yang bocah-bocah tuh belum mukallaf. Kalian udah gede belum mukallaf? Gak bisa. Ntar tandanya ada di sini. Benar gak? Kali sakromli belum mukallaf, bisa gak? Bisa. Tanda mukallaf biar kita tahu yang perempuan-perempuan kali di sini ada yang belum mukallaf tapi bingung punya anak. Ya, gitu. Nggak puasa, lakinya suruh puasa, nih puasa nih. Anak udah 2 belum puasa juga. Mukallaf bang. Belum mukallaf. Habis si mukallaf, taklif, mukallaf itu tuh bahasa Arab dari kallafa yukallifu. Taklifan, taklif. Mukallaf isim maf'ul. Ya, artinya yang dipaksakan, udah dibebani syariat. Kalau belum mukallaf berarti belum dibebani oleh syariat. Mukallaf yang dibebani oleh syariat. Mukallaf ini tandanya 2, yaitu balighan akilan. Balik dan akal. Kita sering pakai bahasa Indonesia akil. Nah, paham kan? Akil balik. Ya. Akilan balighan. Ya. Ini taklif. Ya. Taklif atau mukallaf. Mukallaf tuh, ya. Mukallaf. Tandanya 2. Yaitu akil. Nah, akil yang berakal. Ya, akil berakal. Kemudian yang kedua balik. Ya, boleh akilan, baligot, gak jadi masalah, itu masalah nahu. Yang penting dia berakal, ya, berakal. Jadi kalau orang gila boleh gak? Gak wajib. Jangan disuruh puasa. Jadi kalau menggila-gila nggak usah disuruh puasa. Balik ini kita udah biasa jadi kata Indonesia ya.
Akil balik. Nanti berakal. Taruh dia berakal. Berarti anak kecil ada akal ya? Ada. Masuk di salat ini berakal. Cuma yang kecil nggak masuk di tanda balik. Paham ya? Ini yang kecil-kecil nih berakal. Kalau berakal dari kecil kelihatan gila. Ya, apa jadi minum sama dia? Air bensin diminum. Kecil ya. Tapi anak kecil tanda-tandanya belum dikasih lihat sama Allah Ta'ala. Pernah gak lihat anak kecil? Gila. Belum pernah kan? Iya, ntar kalau udah gede kelihatan. Ya, awalnya tuh orang sebenarnya gila bukan Allah nggak pernah jahat sama hambanya. Tapi hambanya yang terlalu stres, makanya gila nggak ada kecil. Udah gede stres. Stres karena dibuat oleh sendiri. Ya, ingin melampaui daripada kemampuannya dia. Padahal Allah Ta'ala nggak pernah membebani sesuatu dengan yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan. Manusia ini udah dikasih anak, apa aja dikredit, rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, bini kredit. Tapi bini kredit, kawin belum, mas kawinnya belum lunas. Kan jangan akan dia dapat rezeki yang 5 juta sebulan cukup, cuma habis 4 juta jadi 8 juta gara-gara banyak pengeluaran. Sekolah usah mahal, anak-anak aneh sekolah kadang mahal-mahal, aneh kemampuan segitu. Ini kita cari yang mahal-mahal sekolah, yang bayarannya 20 juta. Misal gitu, saking gak ada gengsi. Mampu gak? Mampu, jangan ya pernah yang mahal. Gitu, paham ya? Beli ngerokoknya 40.000. Ya apaan gak tahu dah. Pokoknya segala sesuatunya biar dikata wah, padahal gak mampu. Itu karena apa? Gengsinya kegedean. Nah, itu yang jadi ini. Mari lagi dah. Dia lagi buat cerita tentang tasawuf atau lagi cerita tentang apa namanya? Iya, kita lagi cerita fikih. Berakal, balik. Balik ini tandanya dua. Ya, balik ini tandanya dua. Buat perempuan yaitu head. Buat perempuan tandanya head. Laki-laki mimpi atau ihtilam. Bahasa Arabnya ihtilam. Ya. Ini buat laki-laki, ini buat perempuan. Nabi ingetin, Nabi nggak pernah ihtilam. Ya, jangan samain dengan kita ya. Kalau kita jangan bilang, Anda sih orang yang nggak pernah ihtilam. Nabi nggak ihtilam. Ya. Kita secantik-cantiknya, secakep-cakep nyaris mandi. Kalau langan lagi banyak suka ketempelan nggak? Tempelan. Nabi nggak pernah ditempelin yang lalu. Nanti ya baca. Nanti ada kapan-kapan nanti kasih khususnya Nabi Muhammad. Kita seganteng-gantengnya, secakep-cakepnya perempuan diri di matahari, bayangan ada nggak? Ada. Nabi? Nggak ada. Ya. Itu bayangan pun ada. Aku panggil bininya, kurang dia ini. Atas pohon jengkol. Tadi di bawah pohon jengkol. Nggak bisa, itu masih kelihatan, wajar nggak apa-apa. Nabi juga, kenapa? Karena lebih terang dari matahari. Karena sumber nurnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu satu bukti. Ya. Kenapa kita ngelihat enggak seperti begitu? Karena Nabi rahmatan. Kalau dikasih lihat nggak kuat kita. Ya. Matahari nggak kuat, maka nggak menampakkan bayangan Nabi lebih terang. Sama aja itu melihat bayangan Pak Romak di jam 12 siang, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya, karena lebih besar maka begitulah Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar dari matahari. Karena dari nur Nabi Muhammad itu adanya sinar matahari. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Mimpi, ihtilam buat laki-laki, head buat perempuan. Andai kata laki-laki tanda ihtilam belum ada, usianya diambil pakai usia, yaitu 15 tahun. Nih ingetin nih, 15 tahun Hijriah. Tuh, 15 tahun Hijriah, bukan 15 tahun Masehi. Maka punya anak dia kudu diapalin tahun-tahunnya. Ya, karena kita orang Islam kudu harus pakai Hijriah. Masehi nasional boleh, tapi biar tahu Hijriah. Kurang lebih setiap tahun itu kurang 10-an. 3 tahun di 3 itu kurang lebih berarti 14 tahun 9 bulanan deh. Ibaratnya 14 tahun 9 bulan di Masehi. Apalagi udah 15 tahun Masehi berarti udah 15 Hijriah. Paham ya?
Kalau udah 15 tahun Masehi berarti udah lewat 15 tahun. Itu udah jelas karena lebih banyak ya Masehi itu. Jadi kalau anak kita udah 15 tahun begitu dah. Paling gampangnya anak kita udah 15 tahun, dia udah namanya mukallaf. Tapi kan belum keluar mani, belum mimpi, belum keluar sperma. Tetap hukumnya dia sudah balik karena ditentukan dengan umur. Jadi jangan sampai nanti melakon-lakon perempuan kenapa masih nggak puasa? Belum haid. Umurnya 17 tahun. Benar ada mungkin 17 tahun belum haid karena hormon semuanya. Karena ada umur baru 12 tahun. Bahkan ala sabili sihah atas jalan yang sehat berapa tahun? 9 tahun yang kita belajar head. Nanti kan kita belajar head ya 9 tahun itu jalan yang sehat. Zaman sekarang nggak ada. Iya karena zamannya udah beda. Fikih tetap nggak pakai ngikutin zaman begitu. Seperti misalnya 2 marhalah kita boleh jamak. Itu kan orang pakai jalan kaki 1 hari 1 malam kurang lebih. Dengan jangan nggak terus-terusan gitu. Berarti ibaratnya kerja di Jakarta ke Bogor tuh udah setengah hari tuh. Nah, 1 hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dengan istirahat tentunya bukan terus-terusan. Makan minum kan banyak tuh suka lomas ya kan 1 harian tuh ya dari jam 6 sampai jam 6 kurang lebih tuh. Nanti diterusin lagi sampai Cianjur malamnya 1 hari 1 malam. Makanya 2 marhalah 1 hari 1 malam kurang lebih 90 kilo. Itu namanya apa ya? Namanya 1 hari 1 malam ya. Itu pengertian apa tadi Anda lagi bahas ya apa tadi itu usia maksimal usia ya. Yaitu 15 tahun head dan mimpi yaitu taklid mukallaf ya. Kita nyambung lagi nih. Kadang-kadang saya dibalik lagi dulu kita ya. Lalu adapun sobi itu anak-anak wajib atas walinya memerintahkan apabila umurnya sudah 7 tahun dan dipukul apabila umur 10 tahun di asli sini 10 tahun. Nah, itu kalau udah 10 tahun boleh dipukul, tapi pukulnya jangan yang mencederai. Pakai aja dulu pukulan kata-kata, masa orang tua nggak bisa sih ya pukul dengan kata-kata disiplinan. Kalau nggak bisa juga ya kayak ibu bapak kita dulu diapain? Nah diempos nggak bahaya, jangan malah atau apa. Pokoknya yang tidak mencederai, tidak membuat bahaya. Ya kalau masih bisa dengan kata-kata itu 7 tahun diperintahkan, 10 tahun ya dipukul. Baik itu puasa maupun sholat. Kembali lagi tadi yang balik ya. Yaitu 15 tahun secara Hijriah. Laki-laki mimpi basah, perempuan head. Adapun head bisa terjadi. Nah, kembali lagi itu tadi, ingat lagi head itu bisa jalan 12 tahun atau 9 tahun. Nah, ini bisa 9 tahun karena lihat zaman. Ya, tuh, kembali lagi tadi ya, ingat lagi yaitu apa? Tergantung zamannya. Sebab di zaman sekarang ya, manusianya udah beda. Udah kayak manja, nggak ada kemandirian. Jadi biologisnya juga beda. Makanya anak-anak sekarang nih yang terlalu cepat biologisnya nih, kenal pacaran, kenal ini yang agak ini, itu cepat baliknya. Lah anak kita masih anak-anak, anak orang, padahal tua anak kita. Karena tadi pergaulannya dia, paham ya? Bukan berarti orang tua jelek, enggak, mungkin dia karena kakak-kakaknya dia anak apa namanya? Bontot, dia lihat kakaknya udah pada pacaran atau apa. Ada beda yang anak tetangga malah kagak apa lugu. Itu hormon yang membedakan, enggak laki enggak perempuan. Paham ya? Nah, makanya jangan bingung kalau anak perempuan dulu 15 tahun udah kawin. Kenapa 15 tahun udah nikah? Karena umur 15 tahun udah bisa segalanya. Udah bisa masak, udah bisa nyuci, udah bisa bantu, udah pantas. Dan badannya juga besar. Orang dulu
Kalau sekarang, ya perempuan 25 aja masak air angus, gak bisa apa-apa. Paham ya? Abraham itu 21 nikah. Orang dulu tuh 20, 21, 20 ini katanya kakek-kakek yang di umur berapa ya? Nggak nungguin 29. Paham tuh ya? Nah anak sekarang nggak bisa, anaknya 29. Ada berapa Wi? 33 anak sekarang. Jadi yang berburu anak aneh ini baru 25 baru kali enggak. 35. Kalau di bawah 29 didurhakan bapaknya. Bapaknya 29. Kalau dia 30 durhaka sama aminnya. Tapi kalau guruannya bilang Zainul Arif paling enggak laki-laki 27. Ya, pola pikirnya udah mulai dewasa. 25 ayah-ayahnya kurang. Tapi Habib anak saya 25, udah dewasa, bisa nyari duit, enggak apa-apa, enggak jadi masalah, bukan patokan umur kok. Ya, kedewasaan yang seremnya dia menikahkan anak belum waktunya dewasa. Makanya orang dulu beda, sekarang ini guru-guru sekarang bijak. Anda dikasih tahu waktu lagi mau nikah, nggak kurang dari 27, pas 29 nikah, sebelum nikah Anda dikasih tahu cari perempuan yang di bawah 20 ya. Dari guru Anda almarhum. Paham nggak? Masih anak pas Anda dapat umur 20. Pas umur 20 pas. Nggak kurang. Kalau ternyata kita demen 18 udah nembak umur. Bercandanya orang dulu ada nembak umur, bener gak? Saking biar dapat KTP. Oh begitu. Kalah cinta. Ya, tapi kembali lagi, yang penting kenapa? Ini masalah, kita kembali lagi, itulah persoalannya. Berarti kalau dia udah ihtilam, mimpi laki-laki atau perempuan head, atau belum tanda dimasuk 15 tahun, berarti ini udah masuk waktunya dia dewasa di sini. Tapi bukan berarti kedewasaan ini kita harus nikahkan anak di umur ini. Beda dulu sama sekarang. Ya, gitu. Ya, Islam tetap mengikuti zaman. Baik. Apa itu pertama udah Islam mukallaf. Udah paham ya mukallaf ya? Ya jadi akil lah. Balik udah dapet nih, tapi nggak berakal, nggak sah. Berakalnya anak kita udah berakal, bisa sekolah istri. Naik lagi lulus 7 tambah 7 tambah 9. Ya. 7 kali 7. Ya. Nah, kalau 7 tambah 7 14. Jangan protes. Nah, tapi saya belum balik. Udah balik belum? Belum balik ya? Belum. Ya, nah berarti belum wajib, tapi diajarin. Itu biasa kalau orang laki bukan perannya orang laki, agak kurang orang laki yang akuin. Anda nggak berjalan, Anda. Itu peran istri, perempuan yang dibilang pada satu ulah. Karena laki kebanyakan kerja nyari duit, pantauan aja dari uang. Tapi kalau buat pendidikan dasar-dasar itu biasanya ke perempuan. Ya, jadi ngajarin anaknya dari umur 7 tahun puasa. Bukan anak tuh. Siapa ya? Emaknya. Bisa alif bata emaknya. Paham tuh ya? Makanya di Bang Bazon sekolah. Kalau bapak susah. Ngurusin diri aja susah. Bahkan bini meninggal bego. Cuma biasa diurusin semuanya. Paham tuh ya? Laki beda udah perannya. Makanya dibilang al-ummah dosatul dosa pertama itu yang anak bisa baca alif bata, nanti diserahin lagi ke guru agama kalau dia mampu. Artinya itu di situ dia bisa baca, ngerti Quran, biasanya ibu. Kemudian apa lagi? Masalah dia bisa bahasa Indonesia atau apa dan sebagainya, itu peran faktor ibu. Dia bisa baca-bacaan, dia mulai puasa, ajaran itu ibu bukan kita. Lah kita misalnya jalan dari pagi, kapan bisa lihat anak kita berpuasa? Emaknya yang ngajarin, baru setengah hari ntar emaknya empanin. Nah kita kan di luar. Kalau anak baru 7 tahun belajar puasa, kagak ada makanan, bapaknya di luar, ya mati anak apa? Emaknya juga kan yang tahu, yang lihat kedisiplinan. Dia udah puasa dulu setengah hari, puasa setengah hari, ya kan? Sampai dia bisa. Tapi bapaknya lihat ya anakku udah puasa, gitu. Bapak sudah lihat, mulu udah. Benar nggak? Kelemahan nggak kelemahan, nggak. Emang itu tugas perempuan. Kita laki-laki nyari duit udah, ya. Paham tuh ya? Nah, udah masing-masing perannya subhanallah.
saling bantu, saling gitu. Baik, nah itu ya. Jadi pertama adalah Islam, syarat wajib puasa. Yang kedua adalah mukallaf, udah paham mukallaf. Kemudian yang ketiga adalah itogoh. Apa itogoh? Yang ketiga syarat wajib puasa mampu. Ai al-qudrah, mampu. Mampu di sini ada dua, hissan wa syar'an. Mampu di sini secara realita, ya. Mampu di sini secara realita. Contoh, ya, yaitu realita itu fala yajibu ala syahil haram wal marid alladzi la yurjabaru. Seperti orang yang tua renta, udah tua banget, tua renta, udah kagak bisa puasa, udah emang 3 jam aja nggak kena nasi, udah paham ya? Atau penyakit, nauzubillah min dzalik, yang tidak diharapkan kesembuhannya, la yurjabaru, nggak bisa kesembuhan, udah kena konsumsi obat seumur hidup, kan ada tuh ya penyakit, ya kalau nggak minum obat nggak bisa, emang harus minum obat. Nah itu tidak wajib puasa secara realita. Ada lagi secara syar'an. Habis secara syar'an, secara agama, maka tidak wajib buat haid dan nifas. Tuh, lah perempuan, kuat, biar kata haid juga kuat puasa. Ada kan tuh laki, perempuan gagah banget udah, kayak Wonder Woman misalnya, tapi dia haid, nggak boleh puasa. Itu secara syariat. Walaupun dia kuat, beda kalau secara realita. Dia nggak mampunya, bukan secara syariat. Tidak mampunya ini secara nyata. Emang orang yang udah tua renta, udah lemah, syahil haram, udah syahnya udah tua banget, haram lagi, lemah, atau penyakit yang tidak ada kunjung sembuhnya. Karena apalagi divonis sampai mati, harus minum obat lagi. Gimana puasa? Siang lagi minumnya lagi. Kalau ada yang demikian, kalian jangan paksakan untuk puasa, tidak wajib puasa. Bagaimana caranya nanti diterangkan di dalam ini, ada bagiannya. Ya seperti bayar fidyah. Kalian pagi-pagi keluarin fidyah satu ini, nanti akan dibahas, satu liter kasih orang miskin. Udah, dia nggak puasa, udah bayarin tuh, langsung, jangan pakai nungguin besok, bayarin fidyahnya langsung, ya gitu. Kalau nanti satu saat dia buat puasa udah ternyata sembuh, ya kan keajaiban Allah kasih dengan berkah bulan Ramadan, mungkin dengan berkahnya dia berdoa, bukan mukjizat ya, mukjizat milik Nabi kan, jadi mukjizat mulu lagi, bukan ya, tapi berkah dia doa, ternyata yang divonis mati hidup, ya puasa. Nanti ada semuanya itu ada permasalahan yang akan dibahas nanti. Ya, ini kita lagi bicara dulu syarat wajib puasa, mampu. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa itu masuk semua udah nih ya. Islam iya, mukallaf iya, mampu iya. Yang keempat apa? As-sihat, sehat. Ya, sehat. Ya. Karena mesti sehat. Fala yajibu 'alal marid, tidak wajib bagi yang sakit. Ya, agama tuh Masya Allah. Tapi ingat ya, puasa bukan sholat. Kalau sholat nggak ada, hati-hati tuh, sholat nggak ada. Boleh nggak sholat kalau di sholat? Nah udah, paham ya? Kalau belum mati, akal masih ada, sholat. Nah, kalau puasa boleh tidak puasa. Kalau sakitnya gimana? Baru sakit gigi nggak puasa, baru sakit apa namanya? Bisul. Malah gua ada jerawat. Gue lagi sakit jerawat nih, 1 biji lagi, nggak puasa, nggak boleh. Inilah gambaran penyakit yang dibolehkan untuk berbuka. Ya, ini di bawah. Dabidul marad al-mubih lil fitr, yaitu penyakit yang dibolehkan untuk berbuka. Yang pertama adalah walladzi yakhafu minhul halak, yang dikhawatirkan jadi binasa. Kalau puasa dikhawatirkan binasa, taruh deh mati. Kalau di puasa mati dia. Bukan berarti puasa membunuh, bukan. Ya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Islam nggak berarti ada waktunya nanti dia kapan berpuasa kalau udah baik. Maka kalau itu menjadi dasar dia akan binasa, maka dibolehkan
bukan wajib, dibolehkan untuk tidak puasa. Au ta'khuru syifa, atau lambat sembuhnya. Karena puasa kan lambat ya sembuhnya. Kenapa? Karena nggak minum obat, nggak boleh ini. Ya, kalau itu akan terjadi, sakitnya itu akan tidak jadi baik, lambat sembuhnya. Au ziyadatul marad, atau bertambah sakit. Ini termasuk mahdzurut tayamum, di dalam masalah tayamumnya. Ini penyakit yang model begini nih, yang tadi itu 3 ya, apa aja? Takut binasa, jadi lambat sembuh, atau bertambah sakit. Ini termasuk yang dibolehkan tayamum. Kalau memang sakitnya kena air, nggak boleh kena air. Kalau kena air jadi tambah sakit, kena air jadi meninggal misalnya, atau sembuhnya lama. Kalian jangan pakai sosok, pakai air aja, akhirnya lama tuh lukanya, karena nggak boleh kena air, maka tayamum. Begitu juga soal puasa. Kalau penyakit ini sudah dijelaskan tadi akan mengakibatkan yang 3 ini, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, jadi kalau sakitnya pusing-pusing aja puasa. Ini biasanya penyakit-penyakit yang tambah sakit ini biasanya nih, nauzubillah min dzalik, buang-buang air, diare yang amat, beda buang-buang air angin beda. Paling sekali 2 kali mencret hilang tuh. Ya, paham enggak? Ada yang buang air terus-menerus. Muntaber atau apa, tambah dimuntah lagi dan sebagainya. Isi makan kagak. Nah, udah. Anda kalau ada hal begitu dulu, anak Anda kalau ini atau ini, Anda berarti nggak puasa. Apalagi waktu itu masih kecil kan, lagi belajar tuh. Jangan dipaksain terus siang. Udah tanya anak hari, Anda lihat kondisinya, udah jangan puasa makan. Ya, nah, paling 2 hari 3 hari baik, lanjut lagi puasa. Daripada kalian paksakan, jadi nggak baik. Lalu 2 minggu sakit, nah lebih parah kan jadinya. Paham ya? Islam begitu, untuk menghentikan jangan sampai akhirnya karena memaksakan berhari-hari jadi nggak puasa. Mendingan hentikan dulu tuh. Ya, minum dah obat, cepet diobatin, paling sehari 2 hari. Ya, alhamdulillah, lanjutkan lagi puasa. Ingat ya, jadi penyakitnya yang benar-benar yang dikondisikan seperti 3 hal tadi. Tapi kalau penyakit ini nggak jadi binasa, ya asal deh kita ya, mungkin nggak perlu. Ini lagi apa namanya? Lagi rematik atau lagi apa lagi, kan kita manusia udah tahu dah masing-masing penyakit yang mana bahaya atau tidak yang tadi. Yang kelima adalah al-iqamah. Maka tidak wajib bagi musafir. Ya, iqamah ini mukim. Iqamah ini bahasanya mukim. Artinya bukan musafir gitu aja. Mukim dalam kurung bukan musafir. Karena musafir boleh tidak puasa. Enak tuh nanti yang pulang kampung ya. Tapi ingat ada syaratnya. Ya. Ini kan bahayanya nggak pakai syarat. Di terminal belum jalan keluar itu udah pada ngerokok. Apa lu mau pulang kampung? Salah itu. Nah ini Pak, rumus ini. Fala yajibu 'alal musafir. Tidak wajib bagi musafir yang dia bermusafir safaron tawilan 82 kilo. Di sini kitab Takririat bilang 82, ada bilang 90. Oke, kita ambil 82 kilo. Musafir apa? Musafir yang mubah. Musafir mubah atau musafir yang keluar dari 82 kilo. Mubah itu seperti jalan-jalan mubah. Tapi bukan bigoin maksiat, bukan bermaksiat. Ini keluarga mau kemana? Mau ke puncak, lihat apa? Lihat alam, semesta alam, apa namanya, keindahan daun teh misalnya. Atau mau lihat laut, boleh nggak apa-apa, bisa nggak haram enggak. Tapi kemana? Mau pantai lihat cewek, paham nih kemana? Lalu nggak boleh itu dilihat apa? Maksiat. Pahamin ya. Kalau di tengah jalan ada maksiat nggak apa-apa. Nggak gugurin tuh masalah musafir. Ini dari rumah udah niat yang jelek, mau ngapain lo? Mau ada jaga di sini di kampung. Jauh sih lumayan, ada 100 kilo dari rumah. Atau niat udah kembali kepada manusianya ya. Jadi itu yang mubah. Bagaimana kalau yang wajib? Seperti ini keluar nengokin ibu yang sakit, atau datang ke majelis taklim atau acara haul. Nah itu sih udah lain lagi, udah hebat lagi. Ini sekedar mubah. Mubah arti kan tahu ya, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Mau jalan-jalan kan nggak ada pahala, jalan-jalan. Bukan jalan ziarah rohani kan ya? Bukan. Kalau ziarah rohani sih bagus. Nah itu dibolehkan kita untuk apa? Tidak berpuasa. Musafir itu namanya.
ya sholat di jamaah boleh, bukan maksiat. Karena kemudian puasa juga boleh buka, ya. Ingat tuh, li jawazil fitri fis safar, dibolehkan tuh untuk dia berbuka di dalam perjalanannya. Tapi ingat, an-musafira ala tu'il fajar, dia musafirnya sebelum terbit fajar. Dia musafirnya sebelum terbit, berarti sebelum sholat subuh. Nah, makan deh sahur, habis makan sahur jam 3-an berangkat, masuk deh, mau kemana nih ceritanya nih, mau ke Cirebon atau mau kemana ya. Nah, terus lewat sini jalan tol sampai Cipali itu udah lewat 100 ya. Nah, kemudian waktu subuh di sholat di tengah jalan subuh. Nah, di tengah jalan diboleh buka, nggak apa-apa. Cuma biasanya kalau udah orang yang puasa sih terus ya puasa, benar ya? Artinya boleh dia nggak puasa, boleh itu Islam. Asal keluarnya sebelum subuh. Nah, ini jam 8 pagi masih terminal. Gara-gara salah dengar dia. Dibolehkan buat musafir tidak benar. Syarat ini kagak dipelajarin. Jadi dia menganggap diri puasa itu jalannya dari sebelum subuh. Paham ya? Tapi di sini wal afdol, yang paling afdol as-shaum dan musafir, lebih bagus seorang musafir itu puasa. Ya, selagi tuh illam yashuqqu alaih, selagi tidak memberatkan, menjadi mudarat. Ingat tuh, orang yang sedang musafir kalau nggak jadi berat dalam musafirnya, karena beda sekarang. Kalau dulu tuh hukum tetap berjalan enak, makanya orang sekarang enak. Yang Anda bayangin tadi yang 2 marhalah itu kan jalan kaki sehari, semalam kalau pakai mobil berapa jam? 2 jam. Tapi tetap boleh sholat jamaah. Boleh kalau dia nggak puasa, karena ini boleh. Paham ya? Karena beda jalanan dulu, apalagi gurun lagi. Tengah jalan kepanasan, boleh buka. Tapi sekarang udah pakai mobil 100 kilo juga ke Bandung. Ya andai kata boleh, kan kita nggak tahu kan kalau jalanan lagi macet. Tuh Islam tuh udah begitu, boleh. Cuma afdolnya puasa. Kalau nggak jadi berat di jalan, jadi ente istilah ke Bandung nih, berat di jalanan. Tentu bensin habis mendorong, misal, atau macet yang teramat dan sebagainya. Kalian manusia udah tahu mana yang tidak berat atau berat, atau nggak berat. Sekarang itu boleh nggak puasa. Sekarang di jalan lagi puasa, jalanan enak, lancar, langsung. Terus sampai Bandung sebentar, cuma sejam 2 jam sampai. Puasa lanjutin nggak? Terus lanjut, lebih afdol. Karena kalian tidak menemui yang berat. Tuh. Afdolnya puasa bagi musafir kalau nggak ada keberatan. Apabila ada keberatan, masyaallah, ada sesuatu yang sulit di tengah jalan, maka lebih baik afdolnya buka. Paham ya? Yang tahu kondisi siapa? Kita. Jadi kalau kalian lagi perjalanan keluar kota dalam keadaan puasa, keadaannya sebelum berangkatnya lagi sebelum apa? Sebelum subuh, di tengah jalan, kondisi yang tidak memungkinkan, boleh buka. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa, lebih bagus puasa. Tapi Anda mau buka, boleh nggak apa-apa, boleh nggak ada apa-apa. Tapi lebih enak puasa, karena berat dibandingnya kalau udah lewat bulan puasa, benar nggak? Ya paling enak Ramadan rame-rame puasa. Tapi kalau udah di bulan Ramadan udah lewat, ya apalagi puasa sunnah ya, lagi puasa Rajab gitu, tamu datang bawain makanan, depan kita buka makan. Dosa gak? Dosa batalin enggak? Karena puasa sunnah. Lain kalau puasa wajib Ramadan sunnah ya batal, dosa itu. Beda ya. Udah sampai sini dulu deh, karena mau arkanus shaum ini. Nanti baru bahas lagi rukun puasa 2, niat dan menjaga daripada yang membatalkan. Cuma itu aja. Tapi nanti dibahas niat itu gimana. Sekalian Anda kasih niat untuk sebulan penuh. Ya, niat sebulan penuh. Tapi bukan berarti nggak niat. Ini taklid lagi kepada Imam Malik. Jadi di awal puasa itu niat sebulan penuh. Andai kata nanti di puasa ketiga keempat lupa niat, alhamdulillah udah terjaga. Paham ya? Tapi tetap niat. Sebab kalau inti nggak niat, ini masalah niat nih. Misalnya ya, jam 7 pagi, ya Allah belum niat puasa Ramadan malamnya, ya maka hukumnya tetap dia harus puasa.
nggak boleh ngebatalin. Tapi puasanya nggak dianggap wajib kok. Paham tuh ya? Jadi jangan lantas nggak niat, nggak puasa, haram. Tetap hukum puasa, tapi tetap wajib kan? Karena nggak niat. Tuh beda dengan sunnah. Kalau sunnah Nabi sering tuh, makanya dengar hadisnya lebih aku puasa. Karena ketika habis sembahyang subuh balik nggak ada makanan, kita marah-marah. Kita kok ada makanan, nggak ngasih duit marah-marah. Ya kan? Ya, ngasih duit 50.000 minta makan pakai ayam. Gak bagus, nggak diserokin bini. Ya. Nah, itu Nabi pas dilihat nggak ada makanan, udah aku puasa. Yang penting syaratnya puasa sunnah nih. Syaratnya belum zohor, belum zawal, di kedua belum kemakan apa. Paham tuh ya? Gitu. Nih nanti ke masjid. Di masjid ada sarapan bersama, suka ada kan nih? Makan nasi uduk dua piring, kami pakai semur jengkol, tahap sampai rumah bilang, ada makanan nggak, Neng? Nggak ada, aku puasa, nggak bisa. Kali gitu, mau ngaku lebih biar kata orang laki soleh. Neng, mau sarapan ada makanan? Nggak ada bang, belum ada yang disarapan. Padahal udah nyala nih di sana. Kalau gitu aku puasa. Dia mau ikutin Nabi. Soleh banget, kata bininya soleh banget. Kata bininya saya juga ikut puasa deh bang. Gitu. Tapi ini bener-bener nggak makan. Kalau dia udah 2 piring. Emang lagi dah. Nggak bisa itu. Ya, jadi syarat puasa sunnah itu belum zawal, ya, niatnya belum zawal dan belum kesentuh makanan. Nabi kan keluar kalau ini sebelum subuh kalau sholat. Sebelum subuh udah ke masjid. Pulang nggak ada makanan, puasa. Lihat pimpinan kita Habibuna Muhammad SAW. Jadi jangan berantem sama bini gara-gara gak ada makanan. Ya, kecuali udah ngasih duit 1 juta nih beli ya, 1 juta nih. Ya beli nasi uduk itu balik nggak ada, boleh ngomel itu bini nggak ngasih duit. Ya, jadi hal-hal begitu Nabi udah ajarin supaya kita ya begitu bijaksananya Nabi sebagai seorang suami luar biasa. Tapi kalau kalau puasanya wajib Ramadan nggak bisa. Ya, tetap harus sebelum subuh. Makanya ulama kita ngejaga banget habis sembahyang tarawih langsung diajarin nawaitu ngomongin gitu. Padahal niatnya buat waktu sahur aja. Takut biasa waktu sahur bangun yang mencari nasi bukan niat. Bener gak? Ayo sahur dah. Gak bakal niat. Tapi boleh gak? Boleh karena niatnya udah dulu. Enaknya gak langsung bareng kalau niat puasa. Coba kalau langsung bareng. Ya kayak orang sholat enggak. Kalau niat puasa mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Nanti permasalahan kita akan bahas. Ini panjang lagi ceritain. Jadi rukunnya ada 2, rukun puasa, niat dan tidak membatalkan puasa. Insyaallah panjang umur, sehat afiat kita akan lanjutkan. Padahal ini pembahasan akan membahas sampai rukun ini, ya supaya dapat semuanya. Tapi insyaallah ya, kalau nggak kebagian semua. Lebih pentingnya kepada yang membatalkan puasa. Ini nggak terjadi, nggak terlalu penting. Karena apa? Itu perlunya nih bagi orang awam, bagaimana supaya nggak batal puasa itu yang perlu. Tapi karena masih jauh pembahasannya, kita masih ada 4 giliran. Ini belajar begini supaya itu tuh minimal jadi ustadz buat diri inti, buat anak kita. Jadi kan luas. Itu kita belajar, maka pembagian taklim itu tuh udah pasti. Ya, itu orang yang sudah berilmu. Cuma bedanya kita berilmunya buat kalangan kita sama anfusakum wa ahlikum nar, buat keluarga kita. Paham tuh ya? Nah, tapi bisa gak buat teman-teman kita? Bisa. Buat orang kantor, buat apa yang mungkin salah nanya kita kasih ilmu gitu. Jadi alim gitu. Bukannya alim mesti terkenal, yang belum tentu. Ujiannya banyak. Kadang-kadang pada jual agama. Nah, itu yang bahaya malah. Ya, insyaallah panjang umur sehat afiat. Kita akan lanjutkan lagi. Ya, pelajaran fikih kita sedikit. Ya. Ini nggak salah kan jamnya ya? Kemarin udah 11 tahun jam 11. Pas 1 jam karena tadi mulainya ya jam 10 seperempat, jam 9 seperempat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasul ya Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mari masalahnya yaitu sampai apa? Apa yang memukul kepalamu selalu? Kata Nabi tanya kepada
iblis, yaitu orang yang banyak sholat berjamaah. Qala fama as'adan nas anka. Kemudian Nabi bertanya, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia menurut iblis ya? Iblis, manusia yang bahagia itu gimana? Kata iblis, tariku sholat amidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu iblis girang banget, itu senang banget kalau lihat ada umat tidak sholat sengaja. Apalagi hadis Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan nyata. Ya, ulama mengatakan kafirnya bukan kafir zatiah dia, tapi kafirnya dalam kelakuan yang kufur nikmat pada Allah Ta'ala. Tapi memang dosa paling amat besar itu termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Anda nggak bahas yang terlalu panjang ini ya. Orang tahawan aja meringan-ringankan, gampang-gampangin sholat aja, gampangin ya, paham. Dia sholat tapi gampangin itu kena 15 siksaan. Ya, kita yang Usman tuh, ya, ini nggak bahas di sini. Nanti sholat dua yang secara terpisah baru nanti akan dibahaskan. Yang penting kita tahu dulu nih, ya siapa nih teman-teman iblis, siapa musuh-musuh iblis, bagaimana trik tipu dayanya iblis. Kemudian fa'ayun nas asga anka. Kemudian menurutmu mana manusia yang paling celaka? Ya. Ini iblis disuruh ditanya oleh Nabi, manusia itu yang celaka yang bagaimana tuh kalau pandangan dalam agama? Apa kata iblis? Al-mukhalaf, orang yang bakhil. Bakhil, medit, pantat kuning, gasiran. Ya, orang Betawi itu banyak banget tuh. Gasiran atau gasiran? Ya, di sini sama ya? Gasiran, pantat kuning. Ya. Ada lagi, medit, koret. Udah itu. Ini bakhil ada macamnya loh. Ada suh. Tuh suh dipelit sama orang punya orang lain. Itu parah banget itu. Kan ada orang sama orang tuh royal nih nggak pikirin, dirinya pelit, paham ya? Kalau ini orang lain baik dipersoalkan dia nggak boleh, paham nggak? Untuk korek kan kami itu. Kalau orang tua kita ngomong apa, dosennya aja dikasih orang nggak boleh. Pelit banget, sampai dosennya orang minta nggak dikasih. Ya, jadi nih kayak awinnya orang, ini awin nih kata istrinya di rumah, ya, lagi ngitung duit, orang lewat dikasih. Lagi hitung duit orang lewat, orang lewat dikasih, masa dicegah. Ini begitu deh, gue ini orang baik tau gak? Gue lagi ngitung duit, orang lewat gue kasih. Orang bilang masya Allah, ya orang lewat kasih. Minta jangan. Banyak banget orang nggak paham, lucu, apalagi di negeri TikTok. Ya Allah. Ya, udah begitu jelas sih masih nanya. Nanti kalau sholat hati-hati tuh, biji hitam nggak sah jadi imam. Biji hitam nggak sah jadi imam, biji, bukan orangnya. Nanti kalau sholat pakai biji putih, sebab biji hitam nggak sah jadi imam kan gitu ya. Dimainin dulu tuh tentang bahasa kadang-kadang gitu. Ya, ini kan belum pernah tuh yang main bahasa. Ada orang berantem sama lakinya, ini perempuan udah kesal banget sama lakinya. Lakinya ke belakang, bawa cangkul belakang, bini ngikutin dari belakang. Lakinya lagi tidur, palanya dicampur. Penjembit dan bininya, ini kan dia lagi tidur, palanya dicampur kan? Dicangkul tahu pacul, maksudnya palanya dipacul. Ya, palanya dipacul kan banyak kan sekalian jalan di Kalibata itu ada jadi tidur di atas aja, kasih bantal-bantalan. Ya. Itu bahasa Indonesia tuh orang begitu bingung. Bakhil. Ya. Bakhil, tuh bakhil udah naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kemarin kita pas belajar tuh hari Sabtu sama guru. Bakhil al-bakhil, ba'id minallah, jauh dari Allah. Maksudnya jauh dari rahmat Allah. Kemudian ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idun anin nas, jauh dari manusia. Tapi kalau sahih, dermawan, gharib minallah, dekat dengan rahmat Allah. Gharib minal jannah, dekat dengan surga. Gharib minan nas, dekat sama manusia. Nutup aib kita, jadilah orang dermawan. Orang kalau udah dermawan, aibnya hilang. Paham ya? Aibnya hilang. Coba deh, orang baik banget sama kita, baik banget. Ada kesalahannya kita tutupin, udah kebaikan.
Paham ya? Coba orang pelit, nggak ada dosennya ini dosen-dosenin. Udah nggak ada bagus sih makanya orang pelit. Allah dibenci. Oh, ya. Tuh, itu setan aja bisa tahu iblis. Menurut siapa orang celaka? Orang pelit. Tahu ya. Nah, baik. Doa fama yusbilu an amalik. Kemudian Nabi tanya, apa yang membuat sibuk dalam amalmu? Yang bikin kamu mondar-mandir, bikin sibuk gitu, bikin capek kamu apa? Gola, majelis ulama. Adalah majelisnya ulama. Tuh kalau di majelis ulama tuh setan tuh sibuk banget tuh. Sibuk, ngarin-ngarin itu, ini yang biasa datang nih begitu nih. Ya, didatengin ke rumahnya kalau bisa satu-satu. Jangan datang. Apa itu masalahnya? Didateng kayak bininya, dibikin susah kayak sama anaknya. Apa aja gitu. Ya, jadi kalau dulu ini contohin dulu nih. Ya, ini udah rapi nih megang kitab menjalan nih. Tetangga namanya Ratna. Assalamualaikum Abang Romli. Mau ngaji. Suwe tuh orang biasanya kita tegur buang ludah. Ratna mau kemana? Jual. Jual dibuang ludah. Tahu-tahu kita mau ngaji, negor. Pas negor ada apa? Sibuk gak Bang Romli? Kan bener ya? Ini contoh aja ya, anak isyal bukan pada apa namanya kalau film itu hanya pemanis saja ya, itu contoh. Yang Bang Romli ini bukan. Abang Romli, manggil abang lagi, Romli mau kemana gitu? Enggak kemana-mana, itu lagi sibuk. Bayangin, inti kita ini laki-laki ya, perempuan yang kita kejar tidak pernah mau interaksi sama kita, malah buang muka, buang ludah. Tak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, negor kita, datang ke rumah kita, assalamualaikum, kita udah mau ngaji, kan ujian ini namanya, ujian ini, ya. Nanya, Abang Robi sibuk gak? Enggak sih, tumben-tumbenan masalah di perempuan begini, ya. Kita kejar nggak mau, emang ada apa? Enggak, ini minta mau ke mana? Ke toko buku. Gitu ke ini deh ke perpustakaan nasional mau lihat buku, mau baca di sana. Kalau Abang Romi nggak sibuk nggak? Nggak sibuk, nggak kemana-mana. Itu tuh megang kitab, nggak tadi habis baca. Ini ngeles banget ngaji, ya hadirin lagi, nganterin aja. Setan gitu. Ya pokoknya luar biasa. Makanya itu dia begitu memang. Masih datang juga disibukin deh, disuruh tidur lah, suruh apa lah, suruh bercanda lah, main handphone lah ini. Ya, itulah iblis ketika ditanya apa yang membuat kau sibuk, yaitu aku sibuk ketika ada majelis ulama majelis ulama, maksudnya ada majelis taklim pada orang lain. Fakai fatakul, bagaimana engkau makan? Nah Nabi tanya tuh, bagaimana engkau makan? Dola bisimali wa bi usbu'i, saya makan dengan tangan kiri dengan jari-jari kiri saya. Oh. Ya, ini udah pernah jelasin tuh ya hadis Nabi Muhammad SAW ya, inna syaitan ya'kul wa yashrabu bisimali. Wala aina tastadilu auladak fi waqtil harur wassamum. Hai iblis, di mana anak-anak kamu berlindung dari panasnya matahari, teriknya matahari, di mana anak-anakmu berteduh? Ya, nyari teduhan, nyari halte. Ya. Gola kata iblis, tahta adfaril insan, di bawah kuku-kuku manusia. Jadi hati-hati dengan kuku panjang. Jadi kalau kuku ini panjang demiara buat neduhin anak-anak iblis. Jadi jangan kukunya panjang. Kalau secara ilmu fikih itu kuku panjang nanti dikhawatirkan tidak masuk wudu. Paham ya? Itu. Tapi kalau secara tasawuf itu inti sedang memelihara perlindungan buat anak setan. Yang ngomong iblis bukan gua. Iblis ngomong kan, di mana? Waktu Nabi tanya, kan iblis panas, tetap karena matahari panas. Di mana yang terlindungnya? Kalau kita kan di halte, di kafe, dia nggak kenal kafe, nyarinya apa? Ya, karena kan manusia makhluk yang tidak berbentuk seperti manusia astral dia. Jadi di bawah kuku manusia, makanya kuku manusia apalagi panjang. Jangan jadi ustaz tuh biar apik, kuku jangan panjang, ini hitam misalnya panjang. Kumis ketutup. Gitu. Kan ada di sini kan kitab ya. Biar kelihatan ininya gitu. Ini dia enggak diatur gitu. Paham enggak? Kuku panjang itu lihatin aja. Orang kan jaga ada rapi-rapinya. Udah tuh bilang penjaga gawang api neraka lagi. Apik biar apik. Biar apik orang ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nanti terusannya iblisnya, Nabi tanya, kau minta permintaan? Ya, aku minta 10 permintaan kepada Allah. Jadi iblis minta 10 permintaan. Di antaranya nanti kita tahu bagaimana dia menjanjikan buat kita dia adalah harta dan anak. Ya, masyaallah filnya ada di sini nanti akan dijelaskan. Ya, dan mohon maaf ya kalau pengajian kita ini agak di dalam karena tuh mobil udah keluar luar biasa ya, lagi masalah akinya. Ya namanya 5 tahun udah mungkin drop kali minta diganti, minta jajan ya biasa ya. Jadi bukan bini minta jajan, anak minta jajan. Enggak punya sih kan minta jajan, mobil pun motor pasti minta jajan ya, itu lebih biasa. Jadi nggak bisa dikeluarin karena dimetik ya akinya. Jadi mohon maaf kalau perempuan jadi dalam biasanya di sebelah situ ya. Nah, buat ada yang mau beli minyak wangi. Oh iya, itu ada jual minyak wangi itu non alkohol ya. Itu kalau agak sedikit lebih 25 kan, biasanya mungkin 215 atau itu biasa. Itu tadi yang saya bilang buat nambah operasional mobil, bukan ini operasional mobil. Jadi kalau yang beli itu tuh itu berarti nambahin dari situ untuk seperti itu untuk perbaikan mobil, buat servis dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada mobilnya manis sengaja ada kalau situ, biasa kan ada ambilin lagi, ada yang beli udah tinggal ambil di situ. Ya orang yang nggak ada udah duitnya taruh di situ. Ya paham ya? Kenapa? Ini ngajarin sama semua jamaahnya biar jadi orang yang jujur, nggak pakai harus di perjanjian kayak kalender, nggak pakai ada catat-catat, nggak catat-catat. Ya, pokoknya apa? Keterbukaan dan kejujuran. Paham ya? Nanti kalau dia hianat jangan takut, ada tanggung jawabnya di akhirat. Tapi bukan main kalender lagi kan? Aku nggak butuh kalender duit di sana nggak ada. Paham ya? Tapi pahala kita diberikan Allah Taala, dosa itu buat dia. Setiap al-wahdu dailun, setiap janji itu utang, setiap permasalahan pun jadi utang. Jadi utang bukan hanya duit, termasuk janji, termasuk yang kita beli apa aja. Jadi jangan pernah takut kita. Ini udah ngasih orang ada mijangan, walaupun 1 perak tetap ada pertanggung jawabnya di akhirat. Ya makanya kasih tahu tuh yang biasa dikasih kampung tempat yang biasanya. Kenapa? Karena di rumah tuh ada habis keluarin balik kagak. Kalian itu juga begitu. Ya, hitung-hitungan 15 dapatnya 15 ya, tapi baliknya nggak ada 15 ya. Adanya kurangnya 500.000 bisa 1 juta tuh kalau dihitung-hitung bisa hampir 50 lembar kadang-kadang ya. Tapi tetap masih ada rezeki yang buat kita bisa jalani gitu ya, di kita dan sebagainya. Tapi gitu nggak secara full tuh bener ya, tapi tadi tetap husnuzon kalau orang yang benar-benar belajar ma'ani nggak bakal hianat ya. Mungkin kelenggoran sama orang atau apa begitu aja udah ya. Jadi buat itu ya udah nggak ini. Jadi kalau ada mau beli mau apa udah taruh aja di situ. Berarti kalau ada duit itu berarti ada orang di sini. Kalau mau ada orang, tapi kalau ada orang ya tinggal ngomong aja ya udah. Buat bulanan besok pagi-pagi ya jam 9 kita udah ngaji. Karena ada satu hal biasa kan ngaji juga jam 1 kan siang, ini jam 9 kita udah ngaji ya. Buat bulanan udah datang kita ngaji. Wallahu a'lam. Besok kan ya hari Minggu. Ya. Wallahu a'lam. Ya Rabbana ta'ala